Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aji, Pak Sasongko, pada sore hari ini kita mau melaksanakan percakapan kucing ya. Jadi kami sebagai pengamat, kemudian Pak Sasongko sebagai kuci, kemudian Pak Aji sebagai kutnya, ke depan akan melaksanakan percakapan kuci dengan tema yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama, tetapi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu dalam percakapan nanti kuci itu tidak puts ya, tidak meninggalkan kompetensi inti dari percakapan kita, yaitu yang pertama presensi, kemudian mendengarkan aktif dan menyajikan pertanyaan yang berbobot atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Dari saya sebagai pengamat itu yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti akan berjalan dengan baik. Untuk itu silakan untuk Pak Aji dan Pak Songko untuk memulai kegiatan uji ini. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Sasongko. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Sasongko? Alhamdulillah Pak Haji. Namun beberapa minggu ini memang saya ada masalah yang mungkin Pak Haji saya anggap berkompeten dalam permasalahan ini, dan saya harap Pak Haji memberikan beberapa solusi-solusi apa yang saya hadapi Pak Haji. Masalahnya apa nih kira-kira Pak? Iya Pak Haji, saya masih heran dan masih banyak tanda tanya. Kalau sekarang sistem penerimaan siswa baru di instansi kita itu rata-rata yang terutama instansi negeri masih menggunakan zonasi. Kalau zonasi menurut saya itu kan berarti lingkungan sekitar di sekolah kita. Namun yang terjadi Pak Haji, masih banyak anak-anak yang datang tidak tepat waktu. Padahal rumah mereka sekitaran sekolah. Sampai saya bingung Pak Haji. Nah, saya sudah istilahnya melakukan beberapa tindakan, beberapa tahap untuk mengantisipasi anak-anak yang telat Pak Haji. Itu langkah-langkahnya yang Pak Sasongko buat itu untuk mengatasi masalah tersebut gimana? Iya, jadi sebelum biasanya karena saya kebetulan guru BK di sini kita ada sosialisasi tata tertib yang kita berikan ke orang tua karena ini bentuk komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Yang pertama Pak Ji, sosialisasi tentang tata tertib sekolahan. Yang kedua, memang di situ ada beberapa poin untuk anak-anak yang datang tidak tepat waktu, misalkan satu kali kita kasih surat peringatan atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali kelas dan guru bersama guru BK-nya. Yang kedua, misalkan telat 2 kali, kita ada pemanggilan orang tua untuk menghadirkan bahwa ada anak yang sering terlambat. Yang berikutnya, kita komunikasikan dengan kepala sekolah, ya semacam nanti kalau kepala sekolah mengadakan sistem PJJ Pak Haji. Jadi anak yang terlambat 3 kali kita ulangkan dengan diketahui orang tua dan kita suruh anak tersebut mengaktifkan HP karena ada beberapa tugas yang via daring itu Pak Haji. Oh iya. Terus dari langkah-langkah semua yang dilakukan
Pak Sas itu langkah-langkahnya itu menurut saya bagus sekali. Terus menurut Pak Sas itu langkah-langkah dari langkah-langkah yang Pak Sas tadi sampaikan itu yang paling bagus yang mana menurut Pak Sas? Kalau menurut saya selama ini yang memberi efek jera atau meminimalisir anak-anak telat itu pemanggilan orang tua, karena memang kita perlu sekali dan sangat penting komunikasi dengan orang tua kalau anak-anaknya terjadi sesuatu hal atau kok dalam kondisi seperti itu. Jadi kita komunikasikan dan kita temukan antara siswa dan wali murid yang ditengahi oleh guru BK, wali kelas. Itu bagi saya itu apa ya istilahnya tahap untuk anak jerah. Tapi memang kita bukan memberikan sanksi, itu tidak menghambat anak untuk belajar, enggak. Tapi di sisi lain juga kita sisipkan sistem pembelajaran daring. Jadi anak di rumah tetap kita kasih tugas, jadi tetap mengikuti pembelajaran itu Pak Haji. Wah, luar biasa Pak Sasongko ini. Terus dari rencana itu kira-kira Pak Sasongko mau mulai kapan itu Pak? Iya, karena kemarin ada kegiatan PTS. Nah, mungkin minggu depan Pak Haji, saya mulai action dengan beberapa tim kesiswaan dan tim BK yang kami infokan atau meminta izin ke kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan Pak Haji. Oh ya, luar biasa sekali itu rencananya. Semoga Pak Sasongko semangat selalu ini melaksanakan rencananya. Iya. Terus perasaannya apa ini Pak Sas setelah diskusi kita pada hari ini, Pak Sas? Ya, alhamdulillah Pak Haji. Memang minggu-minggu kemarin saya merasa apa ya, stres dan merasa harus bagaimana. Tapi setelah ketemu Pak Haji yang alhamdulillah juga meluangkan waktu untuk saya berkeluh kesah, dan memang Pak Haji saya anggap seorang yang bisa memberikan solusi itu. Perasaan saya saat ini memang agak lega Pak Haji, karena sedikit lebih banyak tergambarkan solusi-solusi membawa saya untuk melakukan tahapan tadi Pak Haji. Pokoknya sekali lagi saya terima kasih atas waktunya Pak Haji. Oke, siap. Tetap semangat Pak Sas ya. Siap Pak Haji. Oke. Ya. Dari diskusi kita pada hari ini, mungkin ada refleksi yang mau disampaikan ke kita berdua dari Bang Ahmad, Pak Sulis. Monggo Pak Sulis. Ya, terima kasih Pak Haji dan Pak Sasongko. Jadi setelah saya amati dari percakapan Kuci tadi, saya sebagai pengamat bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam percakapan tadi semua aspek sudah disampaikan, yaitu alur ceritanya juga sudah jelas, kemudian tiga kompetensinya itu juga disampaikan. Jadi kesimpulannya dari saya bahwa pada kegiatan percakapan Kuci kali ini sangat luar biasa, sangat baik. Mohon untuk nanti apabila ada kegiatan semacam ini dipertahankan lagi, dikembangkan lebih baik lagi. Itu saja dari saya, dan untuk kegiatan Kuci kali ini kita akhiri saja. Terima kasih Bapak-bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami bertiga akan mensimulasikan praktek coaching sebagai tugas 2.3 yang dimana akan ada pembagian posisi. Di sini Pak Budi Sulistyo sebagai seorang coach dan Pak Aji sebagai Kuci, dan saya sendiri Supomo Arisa Songko sebagai pengamat. Namun pada dasarnya sebelum kita memulai praktek ini, alangkah baiknya
Pak Budi untuk mengingat atau mengutamakan 3 kompetensi dalam praktek kucing, yaitu present atau kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu aja yang sebagai masukan dari saya, Pak Budi. Monggo silakan. Terima kasih, eh, Pak Haji. Apa kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Tapi ada yang mengganjal ini Pak. Oh, apa itu, Pak? Oh, Kalau boleh saya tahu, Pak. gini Pak. Kemarin itu saya di kantor itu kayak di benci ya, kayak di musuh guru yang lain itu Pak. Saya jadi tidak enak sendiri gitu loh Pak. Lah, masalahnya apa kok bisa sampai teman-teman Bapak itu kok benci atau apa menjauhi Bapak itu? Mereka itu kayak kelihatan marah. Mungkin karena kemarin itu 1 minggu yang lalu itu mereka itu minta dibuatkan aksi nyata gitu Pak, yang aksi nyata PMM itu Pak. Nah, terus saya bilang iya, saya sanggupi permintaan itu. Kemudian tadi mereka itu menagih saya Pak, sudah jadi apa belum Pak Cik itu. Tapi saya jawabnya belum. Nah, mereka eh, bertanya kenapa kok belum. Jadi saya karena banyak tugas CBP ini Pak yang harus saya kerjakan, mungkin belum sempat ngerjakan punya PMM mereka Pak gitu Pak. Oh, begitu. Nah, terus teman Bapak yang minta tolong itu bagaimana reaksinya? Mereka itu reaksinya kelihatannya marah sama saya Pak. Dari tadi itu di kantor saya kelihatannya dikecilkan gitu, kayak tidak diajak ngomong gitu sama mereka semua Pak. Oh, gitu. Nah, terus tindakan Pak Haji selanjutnya apa, Pak, untuk mengatasi masalah itu? Tindakannya kalau saya punya rencana gini Pak, untuk biar saya berharapnya itu para guru-guru di SD saya itu kan banyak yang senior Pak. Ya. Saya pinginnya itu mereka bisa mengerjakan sendiri gitu Pak. Oh, gitu. Iya. Terus itu sudah disampaikan ke guru yang bersangkutan belum? Ya kemarin sudah Pak sampaikan kayak gitu Pak, supaya mereka bisa mengerjakan sendiri gitu PMM aksi nyatanya itu Pak. Nah, terus respon dari teman Bapak atau guru yang bersangkutan itu bagaimana responnya? Mereka pada nyerah Pak, katanya nggak bisa mengoperasikan komputer gitu Pak. Oh, begitu. Nah, terus tindakan Pak Haji untuk membantu teman atau memberikan solusi pada teman Pak Haji itu gimana? Oh, saya begini Pak, punya rencana kalau saya itu ingin mengumpulkan mereka dan melatih mereka, paling tidak bisa lah membuat aksi PMM dengan cara nanti mereka tak kalau paling tidak itu diklat lah namanya. Jadi guru-guru nanti tak kumpulkan yang belum bisa, nanti aku ajak sebagian atau salah satu seorang guru yang bisa untuk membantu saya mengajari mereka bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana membuat terutama itu nanti intinya bagaimana caranya mereka bisa membuat aksi nyata untuk PMM mereka sendiri gitu Pak. Oh, gitu. Berarti Pak Haji ada teman lagi yang untuk bantu hal ini ya? Oh iya, ada salah satu orang guru yang PNS baru Pak, itu masih muda, itu pinter IT, itu nanti akan saya minta pertolongan kepada dia untuk membantu saya untuk melatih para guru senior biar bisa mengoperasikan komputer dan bisa membuat aksi nyata mereka sendiri di PMM Pak. Oh, gitu. Bagus itu, Pak. Itu apa istilahnya, rencana yang bagus, ide yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan di tahun Bapak.
Terus kira-kira rencana akan dilaksanakan kapan rencananya? Kalau untuk rencana ini kebetulan kan mau apa tugasnya mau selesai nih Pak 2 hari lagi lah. Nanti 2 hari lagi saya akan eh, melaksanakan rencana tersebut. Nanti sebelumnya saya mau minta izin kepala sekolah untuk melaksanakan rencana saya tersebut Pak. Bagus itu Pak, itu mudah-mudahan setelah menghadap kepala sekolah nanti bisa terlaksana dengan baik itu Pak rencananya. Amin, amin, amin. Terima kasih atas ya. Setelah kita tadi berbincang-bincang tentang permasalahan Bapak, gimana perasaan Bapak setelah kita bicara ini? Alhamdulillah Pak Sulis, setelah berdiskusi dengan Pak Sulis, perasaan saya jadi agak plong nih. Mungkin ini bisa mengobati gelisah saya itu berbincang-bincang dengan Pak Sulis. Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk curhat kepada saya. Mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Pak Sasongko, Ya. tadi kita sudah melakukan percakapan coaching. Bagaimana menurut Bapak Ya. masukan buat kami, terutama buat saya? Terima kasih Pak Budi dan Pak Haji yang sudah melakukan tahap coaching. Namun ada beberapa catatan bagi saya dari melihat situasi dan permasalahannya memang sangat menarik. Jadi ini permasalahan real yang saat ini mungkin dihadapi oleh Pak Haji. Nah, catatan itu kalau saya lihat beberapa kompetensi tadi, yang ketiga tadi sudah sangat bagus dan sangat kalau menurut saya sudah terpenuhi. Alur tirtanya juga tujuannya sudah tercapai, identifikasi seorang kucing untuk menggali permasalahannya sangat berpotensi banget. Terus rencana aksi juga Pak Budi sebagai kucing muncul ada beberapa pekan di situ. Dan yang terakhir memang tanggung jawab juga sudah terpenuhi. Mungkin itu aja Pak Haji dan Pak Budi. Dan saya menilai luar biasa untuk kali ini percakapannya. Terima kasih. Dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Meter. Ayo Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan hari ini kita mau melakukan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Dian Aji Nugroho sebagai pengamat, sebagai coach Pak Sasongko, terus sebagai coach Bapak Sulis. Namun sebelum kita melakukan, perlu diperhatikan beberapa kompetensi inti dalam melakukan praktek coaching. Di antaranya present, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus untuk jangan lupa juga untuk alur tirtanya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang tadi. Langsung saja biar lebih singkat, monggo Pak Sasongko bisa memulainya sebagai coach. Langsung dimulai saja Pak Sas, monggo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini baik-baik saja Pak. Kok tumben ini ketemu dengan saya? Ada apa ini gerangan? Iya ini Pak, ini saya akhir-akhir ini lagi agak banyak pikiran Pak, jadi agak kurang enak sama kepala sekolah. Oh, berarti masih ada masalah. Iya, kira-kira begitu Pak. Iya. Kalau boleh tahu apa masalahnya? Jadi ini Pak, jadi beberapa hari yang lalu saya itu
disupervisi oleh Bapak pengawas. Tetapi setelah Bapak pengawasnya pulang, saya itu dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena ada sesuatu yang tidak berkenan sama Bapak pengawas itu. Gitu, Pak. Jadi saya kepikiran terus. Sampai-sampai saya nggak enak tidur gitu, nggak enak makan, nggak enak tidur gitu, Pak. Apa yang dibahas di perbincangan Pak Budi sama kepala sekolah? Nah itu, Pak. Saya merasa dalam mengajar itu menurut saya sudah bagus, tapi menurut pengawas, kata Bapak Kepala Sekolah itu saya dalam mengajar itu tidak menggunakan buku. Mungkin yang dimaksud Bapak pengawas itu buku apa, teks atau buku bacaan kayak gitu. Itu jadi Bapak pengawas itu nggak berkenan kalau saya mengajar menggunakan itu. Kalau selama ini apa Pak yang digunakan untuk media pembelajarannya? Nah, jadi saya kan kebetulan guru produktif. Jadi kalau guru produktif itu kan kebanyakan pelajaran praktek ya. Tapi ada beberapa pelajaran teori. Nah, pada saat pelajaran teori itu saya menggunakan media-media tertentu, misalnya seperti video orang lagi praktek, kemudian eh, apa modul-modul. Jadi bukan dalam bentuk buku, tapi saya membuat seperti bahan ajar sendiri, di modul, kemudian saya ngerangkum sendiri, kemudian saya buat catatan, kemudian saya share sebelum saya itu memberikan pelajaran kepada anak-anak. Tapi ternyata itu tidak berkenan. Terus harapan dari seorang pengawas sama kepala sekolah terhadap Pak Budi sendiri? Nah, harapannya ya saya dalam mengajar itu menggunakan buku, itu sesuai dengan RPP-nya, ada sumber ajar seperti itu. Padahal menurut saya itu yang saya buat itu merupakan sumber ajar bagi anak-anak. Terus strategi apa Pak yang untuk untuk mengatasi masalah ini dari Pak Budi sendiri? Nah, ya setelah kejadian itu saya lantas berpikir bahwa kalau Bapak pengawas itu menghendaki saya mengajar harus menggunakan buku, jadi jalan satu-satunya ya apa yang sudah saya buat itu seperti modul-modul itu saya kumpulkan, saya bukukan gitu. Jadi nanti saya buat yang sudah saya buat baik di komputer maupun di yang lain, di media yang lain itu saya kumpulkan, kemudian saya buat buku seperti itu, Pak. Jadi biar saya dalam mengajar itu mempunyai pegangan istilahnya seperti itu. Ya. Jadi itu yang rencana yang akan saya lakukan seperti itu, Pak. Sudah melakukan hal itu? Ya mungkin dalam waktu dekat ini akan saya lakukan. Ya 1-2 hari ini akan coba saya lakukan. Terus maaf nih, seberapa keberhasilan untuk meyakinkan tadi langkah-langkah Pak Budi terhadap kepala sekolah dan pengawas? Nah, ini karena apa yang saya lakukan itu sebetulnya anak-anak itu sangat antusias. Jadi menurut saya apa yang saya buat kemudian saya berikan ke anak itu ya sangat bagus. Jadi ya sangat berhasil menurut saya. Karena anak-anak itu termotivasi mungkin karena di media itu gambarnya menarik, kemudian agak hidup, nggak kayak di buku seperti itu. Jadi ya keberhasilannya sangat lumayan seperti itu menurut saya seperti itu, Pak. Jadi tolak ukurnya itu ya? Iya, betul. Terus tadi saya mendengarkan apa memang langkah-langkah atau antisipasi dari Pak Budi memang sudah sangat bagus dan saya harap mulai kapan itu Pak? Ya insya Allah dalam 1-2 hari inilah itu akan file-file akan saya kumpulkan kemudian akan saya buat buku seperti itu. Baik, nanti semoga 3 hari ke depan Pak Budi atau saya ketemu Pak Budi untuk membicarakan progres perkembangan terhadap
yang Pak Budi tadi langkah-langkahnya. Iya Pak, insya Allah Pak, nanti akan saya usahakan dalam waktu 1-2 hari ini biar bisa selesai. Pak, tadi kan udah kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Pak Budi juga sudah mempercayakan saya sebagai apa ya, untuk memberikan beberapa pandangan. Perasaannya bagaimana Pak? Alhamdulillah setelah ketemu Pak Sasampa saya jadi agak lega. Jadi beban yang ada di saya itu jadi berkurang dan saya sudah kembali seperti semula. Jadi saya ke depan mungkin bila ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah saya sudah agak enjoy, sudah agak nyaman, nggak kayak yang kemarin itu setelah saya disupervisi. Baiklah Pak Budi, tetap semangat, tetap kita sebagai teladan bagi murid-murid kita, dan setelah kita realkan apa yang tadi Pak Budi sarankan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih, saya mau ngajar lagi Pak Budi. Monggo Pak, monggo Pak Budi. Terima kasih Pak. Oke. Barusan sudah kita Ya, Bu. Demikian praktek kucing yang kita laksanakan dengan tema tadi supervisi yang dihadapi oleh Pak Budi. Dan sebelum kita akhiri, mohon umpan balik atau refleksi dari pengamat. Monggo Pak Haji. terima kasih. Barusan sudah kita saksikan praktek kucing dari kita, dari teman-teman CGP Angkatan 7. Dari diskusi tersebut, dari praktek kucing tersebut, bisa saya refleksikan bahwa sudah diskusi tersebut, praktek kucing tersebut sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Tujuannya sudah jelas, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan nanti tanggung jawabnya sudah masuk semua. Sebagai coach, Pak Sasongko sudah melakukan kehadiran penuh, sudah melakukan sebagai pendengar aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau dari itu semua saya kasih nilai luar biasa untuk Pak Sasongko dan Pak Sulis setelah melakukan praktek coaching barusan. Kalau begitu sudah dulu saya akhiri untuk praktek coaching kita pada hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.